Baik, ketemu lagi di vlog saya di Nampak Vlog. Hari ini, pada video ini saya akan berbicara tentang manajemen koperasi. Video ini dibuat untuk sebagai materi pembelajaran dalam mata kuliah yang kami ampu koperasi dan lembaga keuangan. Ini adalah video untuk pertemuan ketiga. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang manajemen koperasi, mungkin kita merimain kembali ingatan teman-teman, walaupun teman-teman sudah menempuh mata kuliah dasar-dasar manajemen. Nah, kita akan kembali lagi berbicara sedikit, menengok ke belakang tentang apa itu manajemen. Josh Terry itu mengatakan manajemen itu berasal dari kata manageriai, manageriai ya, atau mengendalikan. Jadi, manajemen adalah kegiatan mengendalikan, mengarahkan, dan memanfaatkan segala faktor atau sumber daya yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Jadi, kata kuncinya adalah manajemen itu adalah kegiatan mengendalikan, mengarahkan, memanfaatkan segala faktor atau sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, dalam manajemen koperasi, Paul Roy mengatakan bahwa dalam manajemen koperasi itu melibatkan 4 unsur atau 4 perangkat yang diantaranya ada anggota koperasi, pengurus koperasi, manajer, dan karyawan. Jadi, materi pada pertemuan kedua, bagaimana pembentukan koperasi dan segala macamnya sudah kalian ikutin. Nah, di sini dalam manajemen koperasi itu melibatkan 4 unsur. Ada anggota koperasi, ada pengurus koperasi, ada manajer, dan ada karyawan. Nah, kalau kita kaitkan antara definisi manajemen dengan manajemen koperasi, maka dapat kita tarik sebuah benang merah bahwa manajemen koperasi itu adalah kegiatan pengelolaan SDM dan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Nah, organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama dalam satu wadah organisasi yang disebut koperasi. Jadi, ketika orang mendirikan sebuah koperasi, maka harus dipastikan mereka memiliki kepentingan yang sama. Oke, jadi karena kepentingan yang sama ini, maka mereka bisa berkumpul dan membentuk sebuah wadah yang berupa organisasi, yaitu koperasi. Oke. Manajemen koperasi pada prinsipnya itu adalah identik atau mirip-mirip dengan manajemen perusahaan yang lain. Perusahaan yang lain itu misalnya CVK apa seperti itu. Ya pada prinsipnya sama karena dia adalah lembaga ekonomi. Tetapi koperasi memiliki perbedaan dengan manajemen perusahaan jenis lain karena koperasi memiliki tata nilai yang dianut itu berbeda dengan perusahaan yang lain. Misalnya dari kepemilikan. Kalau perusahaan bisa perseorangan atau beberapa orang, tapi koperasi itu adalah kepemilikannya itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki
tujuan yang sama. Jadi, ada landasan asas prinsip dan peran yang tata nilainya berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Tapi dia identik. Identik itu mirip, ya, sama, tapi tidak sama persis, tapi dia mirip. Seperti itu. Nah, untuk memperdalam apa sih sebenarnya perbedaan manajemen perusahaan lain dengan koperasi, maka melalui video ini saya menugaskan teman-teman mahasiswa mencari tahu apa perbedaannya dan kemudian menuliskan dalam esai dengan panjang 250 sampai 300 kata, termasuk di dalamnya adalah judul dari esai yang teman-teman buat. Nah, ini. Oke. Kalau kita kembali melihat fungsi-fungsi manajemen, ya, maka kita akan ketemu dengan 4 fungsi manajemen, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, pengarahan, actuating, dan controlling. Fungsi manajemen selalu ketemu dari 4 fungsi ini. POACH. Jadi POACH itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Direncanakan, diorganisasikan dia, yang mana harus duluan dan segala macamnya. Kemudian diarahkan sumber daya itu untuk mencapai tujuan dan kemudian dikendalikan, dikontrol, dan dievaluasi di situ. Nah, dalam melaksanakan fungsinya, dalam melaksanakan fungsi manajemen tersebut, maka ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap fungsi ini. Yang pertama adalah man atau orang. Orang baik jumlah maupun kualitas itu sangat berpengaruh pada fungsi manajemen. Bagaimana orang itu melakukan perencanaan, digerakkan, diorganisasikan, kemudian diarahkan bisa tidak dan segala macam. Yang kedua, itu adalah money atau uang. Uang berpengaruh, tergantung uang ini terkait dengan modal. Kemudian yang ketiga adalah mesin, ya, mesin-mesin sumber daya yang harus yang mengefisienkan kerja-kerja manusia. Yang keempat adalah material, bahan baku, dan yang kelima adalah metode atau tata caranya. Inilah 5 faktor yang berpengaruh terhadap fungsi manajemen itu sendiri. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi manajemen itu berhasil atau tidak. Nah, ini gambarannya seperti ini. Manajemen itu merencanakan dan pada akhirnya semua akan berujung ke tujuan organisasi. Nah, ketika kita mengidentifikasi kebijakan organisasi dan manajemen, kita harus melihat aspek-aspek yang terkait dalam organisasi dan manajemen itu, diantaranya pertama, kelengkapan organisasi. Organisasinya lengkap tidak? Setiap divisi ada yang mengisi tidak? Jangan sampai tidak. Nah, kelengkapan organisasi ini akan mempengaruhi kapasitas produksi atau kapasitas pergerakan usaha yang dapat dilakukan oleh organisasi. Yang kedua adalah kelengkapan manajemen. Bagaimana manajemen itu lengkap tidak, ada pengawasnya, ada tidak, dan segala macam. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi data kebijakan. Jadi data-data kebijakan itu harus diidentifikasi apakah kebijakan-kebijakan itu sudah berjalan atau belum, seperti itu. Nah, dalam kelengkapan organisasi sebuah koperasi, maka setiap koperasi
itu harus memiliki badan hukum koperasi. Jadi badan hukum itu biasanya ditunjukkan dengan izin pendirian sebuah koperasi. Setelah itu tentu harus memiliki struktur organisasi dan uraian tugasnya. Nah, nanti baru di belakang saya akan jelaskan bagaimana struktur organisasi koperasi itu sedikit berbeda dibandingkan yang perusahaan yang lain. Kemudian yang ketiga baru kelengkapan organisasi adalah buku administrasi organisasi yang terdiri dari 16 buku. Ada daftar anggota, daftar pengurus, daftar pengawas, daftar karyawan, buku tamu, simpanan anggota, saran anggota, anjuran pejabat dari instansi lain, keputusan rapat pengawas, keputusan rapat pengurus, keputusan rapat anggota, buku kejadian penting, buku kas, catatan inventaris, dan buku agenda. Jadi ada 16 buku yang harus disiapkan ketika misalnya teman-teman mendirikan sebuah koperasi. Kelengkapan manajemen itu terdiri dari 5 dan mungkin ada yang tambahan. Pertama, setiap koperasi itu harus memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasinya. Ini adalah tata aturan internal koperasi yang mengikat anggota boleh melakukan apa, haknya apa, wewenangnya apa, dan kewajibannya juga apa. Di situ harus diatur. Yang kedua, koperasi harus memiliki perencanaan strategis atau bisnis plan minimal 5 tahunan. Sehingga dalam 5 tahun sudah memiliki gambaran, oh seperti ini koperasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah program kerja menerjemahkan bisnis plan itu menjadi RAB tahunan. Jadi dari 5 tahunan dipecah menjadi tahunan. Yang keempat adalah sarana dan prasarana, ya ini paling sangat penting karena tanpa sarana dan prasarana koperasi itu tidak akan bisa berjalan. Misalnya harus ada kantor, misalnya harus ada mungkin teknologi informasi yang saat ini sudah sangat familiar dengan kita, dan sarana dan prasarana lainnya yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan koperasi. Yang kelima itu adalah kualifikasi SDM dan pengelola koperasi. Jadi kualifikasi SDM ini juga sangat menentukan. Kualifikasi itu bisa dari standar pendidikannya dan juga bagaimana SDM itu di-upgrade untuk memenuhi standar-standar yang dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi. Ada beberapa kelengkapan lain yang harus dipenuhi. Kemudian identifikasi kebijakan. Kebijakan terkait dengan keanggotaan, kebijakan terkait dengan karyawan, kebijakan dengan mitra usaha, kebijakan terkait dengan operasional, SOP-nya misalnya, standar operasi manajemen dan standar operasi prosedurnya, kebijakan yang terkait dengan community social responsibility-nya. Itu harus diidentifikasi. Keanggotaan itu bagaimana koperasi menerima anggota baru, apa reward-nya dengan anggota pendiri, apa reward-nya terhadap anggota baru tapi di bagian awal, itu semua harus diidentifikasi kebijakannya. Karena tentu koperasi semakin besar, semakin banyak orang yang ingin bergabung, tetapi harus ada reward yang berbeda, harus ada kebijakan yang berbeda terhadap anggota. Ada anggota pendiri, ada anggota pengikut layer pertama, pengikut layer kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dengan karyawan. Dari mana sumber karyawannya? Apakah dari internal anggota atau bisa dari luar? Atau biasanya sebagian besar kebijakan koperasi yang saya tahu itu akan menetapkan karyawan berasal dari anggota koperasi. Karena salah satu misi koperasi itu adalah meningkatkan kualitas SDM anggota. Dengan bekerja di koperasi biasanya dia akan mendapatkan pengalaman, di-upgrade kemampuannya sehingga nanti
otomatis anggota koperasi itu juga akan kualitas SDM-nya semakin meningkat. Nah, kita lihat bagian organisasi koperasi. Struktur tertinggi dalam organisasi koperasi itu adalah rapat anggota. Rapat anggota itu bisa terdiri dari rapat anggota biasa, biasanya tahunan, ada namanya RAT, ya. Rapat anggota tahunan biasanya di setiap akhir tahun tutup buku akan ada rapat anggota tahunan. Dalam kondisi tertentu akan ada rapat anggota khusus. Jadi rapat anggota yang khusus membahas hal-hal yang memang khusus diperuntukkan membahas tentang hal-hal yang khusus, bisa dilakukan rapat anggota khusus. Dan yang ketiga, dimungkinkan adanya rapat anggota luar biasa. Karena luar biasa, biasanya mungkin di dalam koperasi itu terjadi hal-hal yang luar biasa sehingga perlu dilakukan rapat luar biasa. Jadi tidak perlu menunggu rapat tahunan. Nah, dari rapat anggota ini itu akan melahirkan dua struktur. Pertama adalah pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, atau mungkin tergantung dari bagaimana kompleksitas dari koperasi tersebut. Yang kedua, rapat anggota juga melahirkan pengawas. Jadi koperasi ini ibaratnya seperti negara. Pengurus menjalankan roda perekonomian koperasi, walaupun nanti pengurus itu tidak serta-merta dia turun langsung mengelola bisnis koperasi, di sisi yang sebelah maka anggota juga akan melahirkan anggota dewan pengawas yang meliputi ketua dan anggota dewan pengawas. Tugasnya adalah mengawasi perjalanan bisnis dari koperasi tersebut. Nah, kemudian pengurus, di bawah pengurus, maka koperasi memiliki yang namanya manajer yang secara operasional menjalankan roda perekonomian, roda bisnis, pergerakan bisnis dari koperasi tersebut. Jadi, inilah struktur organisasi koperasi yang menjalankan roda manajemen koperasi agar koperasi mampu mencapai tujuan. Jadi saya akan secara singkat kembali diperjelas. Organisasi tertinggi adalah rapat anggota. Rapat anggota akan melahirkan pengurus dan juga pengawas. Pengawas tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan koperasi terhadap bagaimana kinerja pengurus. Pengurus dalam operasionalnya, maka operasional harian koperasi akan dikelola atau dibantu oleh manajer beserta stafnya atau pegawainya. Jadi di bawah manajer mungkin nanti ada pegawai bagian penagihan, kalau koperasi simpan pinjam, pegawai bagian keuangan, pegawai bagian yang lainnya. Ada analisa kredit mungkin misalnya. Nah, itu semua akan berada di bawah manajer. Baik, demikian video saya. Terima kasih sudah menonton. Ingat ada di tengah-tengah ada tugas, silahkan direspon video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.